Apa sih logika itu? Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Lebih rincinya lagi, logika adalah suatu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara etimologi, kata logika merupakan kata serapan dari kata logik, yang pertama kali diucapkan oleh Zeno dari Citium, yang juga merupakan kata serapan dari logika, bahasa Yunani yang memiliki makna perihal masalah terkait pikiran manusia. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Logika juga seringkali dikaitkan dengan cara berpikir yang objektif, tegas, serta jauh dari emosi. Kita masuk pada pengertian logika menurut para ahli. Beberapa ahli menggagas pengertian logika menurut mereka. Yang pertama, dari Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf dari Yunani. Dia mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikiran. Perbincangan lebih lanjut terkait filsuf klasik Aristoteles juga bisa Gramets temukan melalui buku Logika Kritis Filsuf Klasik. Yang kedua, dari William Alston. Seorang filsuf berasal dari Amerika bernama William Alston menjabarkan bahwa logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga, dari Sukadijo. Sukadijo berpendapat bahwa logika adalah suatu teknik atau suatu cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Dan yang keempat, dari Louis Osgood Castoff. Dia berpendapat bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan cara guna mencapai suatu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat bernama premis atau asumsi. Berikut ini adalah sejarah logika. Yang pertama, pada masa Yunani kuno sunting, logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi. Filsuf Yunani pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke atau Yunani, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logica scientia. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah arke alam semesta dengan alasan bahwa air adalah segala sesuatu. Dalam logika Thales, air adalah arke alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari: yang pertama, air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan mati. Yang kedua, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang keempat, air jugalah uap. Yang kelima, air jugalah es. Jadi, air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah arke alam semesta. Sejak saat Thales sang filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan. Kaum sofis beserta Plato pada saat itu 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika, yang secara khusus meneliti berbagai argumentasi yang berangkat dari proposisi yang benar, dan dialektika yang secara khusus meneliti argumentasi yang berangkat dari proposisi yang masih diragukan kebenarannya. Inti dari logika Aristoteles adalah silogisme. Pada 370 sebelum Masehi sampai 288 sebelum Masehi, Theophrastus atau murid Aristoteles yang menjadi pemimpin Lyceum melanjutkan pengembangan logika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium 334 sebelum Masehi sampai 226 sebelum Masehi, pelopor kaum Stoa. Sistematisasi logika terjadi pada masa Galenus
tahun 130 Masehi sampai 201 Masehi, dan Sextus Empiricus 200 Masehi, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Porohius 232 sampai 305 membuat suatu pengantar pada Kategoriae, salah satu buku Aristoteles. Boethius 480 sampai 524 menerjemahkan Eisagoge Porphyrius ke dalam bahasa Latin dan menambahkan komentar-komentarnya. St. Yohanes dan Damaskus 674 sampai 749 menerbitkan Fons Scientiae. Selanjutnya, abad pertengahan dan logika modern Sunting. Pada abad 9 hingga abad 15, buku-buku Aristoteles seperti De Interpretation Eisagoge oleh Porphyrius dan karya Boethius masih digunakan. Thomas Aquinas 1224 sampai 1274 dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistematisasi logika. Pada saat itu lahirlah logika modern dengan tokoh-tokoh seperti Petrus Hispanus, Roger Bacon, Raimundus Lullus yang menemukan metode logika baru yang dinamakan selanjutnya Ars Magna yang merupakan semacam aljabar pengertian, dan selanjutnya William Ockham. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 dengan karyanya Leviathan, dan John Locke 1632 sampai 1704. Dalam An Essay Concerning Human Understanding, Francis Bacon 1561 sampai 1626 mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. J.S. Mills 1806 sampai 1873 melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor logika simbolik seperti Gottfried Leibniz 1646 sampai 1716 menyusun logika aljabar berdasarkan Ars Magna. Dari Raimundus Lullus, logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. Selanjutnya George Boole 1815 sampai 1864. Selanjutnya John Venn 1834 sampai 1923, dan selanjutnya ada Gottlob Frege 1848 sampai 1925. Lalu Charles Sanders Peirce 1839 sampai 1914, seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar di Johns Hopkins University, melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Peirce yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun 1910 sampai 1913 dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead 1861 sampai 1914 dan Bertrand Arthur William Russell 1872 sampai 1970. Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein 1889 sampai 1951, Rudolf Carnap 1891 sampai 1970, Kurt Gödel 1906 sampai 1978, dan lain-lain. Dasar-dasar logika. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan atau validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti atau bukti-bukti yang diberikan. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbolik modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Satu, penalaran deduktif, kadang disebut logika deduktif, adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik
atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika hanya kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dan premis-premisnya. Kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif, kadang disebut logika induktif, adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dengan objek materialnya adalah berpikir atau bernalar atau proses penalaran, sementara objek formal dari logika adalah berpikir atau penalaran yang dilihat dari aspek ketepatan atau kejituan. Logika sebagai cabang filsafat. Sebagai cabang filsafat yang praktis, logika bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Logika sendiri lahir berbarengan dengan lahirnya filsafat di Yunani dalam upayanya guna meletakkan berbagai pikirannya dan berbagai pendapatnya. Para filsuf dari Yunani kuno kerap berupaya untuk membantah pikiran dari yang lainnya, yaitu dengan menunjukkan kesesatan penalaran atau pemikirannya. Macam-macam logika. Yang pertama, logika almiah, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap tertib, metodis, dan koheren, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kedua, logika ilmiah. Maksud dari logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Dengan adanya logika ilmiah ini, maka akal budi manusia dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Adapun beberapa kegunaan dan manfaat logika adalah sebagai berikut. Melatih manusia agar dapat berpikir secara kritis, rasional, lurus, tertib, metodis, dan koheren. Melatih kemampuan manusia untuk berpikir secara cermat, abstrak, dan objektif. Mendorong manusia untuk berpikir secara sistematis, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan manusia dalam berpikir secara mandiri dan tajam, meningkatkan kemampuan manusia untuk melakukan analisis terhadap suatu permasalahan, meningkatkan kesadaran manusia akan pentingnya kebenaran sehingga menghindari kesalahan dan kesesatan dalam berpikir.